Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel RI TV dalam acara Tahu Ndak Sanak, acara yang informatif, edukatif dan menghibur. Apa kabar sana semuanya? Semoga sehat-sehat saja, dan yang sakit semoga cepat diberi kesembuhan oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kita akan membahas asal usul nama Minangkabau. Pengen tahu sejarahnya? Mari nonton video ini sampai selesai. Dan buat sana yang belum subscribe-lah dulu biar dapat informasi terbaru tentang channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang lain tahu tentang video ini. Oke, kita langsung aja bahas topik berikut. Sebenarnya ada beberapa versi sejarah tentang asal-usul nama Minangkabau, tapi hanya satu yang paling terkenal, yaitu Adu Kerbau. Yang kita bahas sekarang adalah dari Adu Kerbau. Pada zaman dahulu kala, orang Minang dipimpin oleh dua orang datuk, yaitu Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah dan Sabatang. Pada suatu hari di pelabuhan di Ranah Minang datanglah sebuah kapal besar dari tanah Jawa. Muatan kapal tersebut penuh dengan bala tentara dan harta yang dipimpin seorang raja. Selain itu, mereka juga membawa seekor kerbau besar. Berita tersebut sampai kepada kedua datuk tersebut. Lalu kedua datuk itu menatangi tangan tamu itu. Tamu itu dilayani dengan ramah tamah. Sesaat kemudian raja itu menyampaikan maksud mereka datang ke Ranah Minang. Mereka ingin mengadakan pertarungan adu kerbau. Jika kerbau mereka menang, maka mereka kuasai Ranah Minang. Sebaliknya, jika kerbau orang Minang, maka mengambil kapal dan isinya. Tantangan tersebut diterima oleh kedua datuk tersebut, Datuk Katumanggungan dan Datuk Parpatiah dan Sabatang. Lalu kedua datuk bermusyawarah dengan rakyat Minang setelah mendengar berbagai pendapat. Lalu kedua datuk itu dan semua peserta musyawarah sepakat untuk melawan kerbau besar itu. Dengan anak kerbau yang sedang kuat menyusu pada ibu induknya. Pertarungan tersebut 7 hari kemudian, dan anak kerbau tersebut dipasangkan tanduk besi di kepalanya yang sangat runcing. Dan selama beberapa hari anak itu dipisahkan dari induknya supaya tidak menyusu kepada induknya. Hari yang ditunggu-tunggu pun tiba. Dibawalah kedua kerbau ke lapangan untuk bertarung. Orang yang menyaksikan pertarungan itu sangat ramai. Awalnya kerbau besar itu yang dilepas duluan. Kerbau besar itu berlari mengelilingi lapangan mencari lawannya. Setelah itu barulah anak kerbau itu dilepaskan. Anak kerbau itu sangatlah haus. Ia menyangka kerbau besar itu induknya. Lalu anak kerbau itu menyeruduk ke bawah perut kerbau besar sambil menandukkan kepalanya. Alhasil, tanpa disangka, perut kerbau besar itu robek dan ia lari kesakitan keluluran darah. Meskipun isi perutnya terluka parah, kerbau itu tetap lari terus ke arah gunung Marapi. Sampai suatu tempat ia tak berdaya lagi dan mati. Di tempat itu kerbau besar tersebut dijangkai atau dikuliti. Dengan demikian, pihak tamu yang datang untuk menguasai Ranah Minang malah gagal dan kalah. Sejak peristiwa itu lahirlah nama Minangkabau, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan Minangkabau. Kemenangan yang disebabkan oleh kerbau yang memakai tanduk besi dari tersebut melahirkan beberapa nama daerah seperti Minangkabau, Parak Bagak, Simpurui, Sawah Siambe, Sawah Sipatu, Sawah Balai, dan Sijangge. Semua daerah ini sekarang berada di sekitar Batu Sangkar.
Asal-usul nama Minangkabau menurut para ahli. Ada 3 orang ahli menyelidiki asal-usul nama Minangkabau. Mereka adalah Profesor Puer Bocoro van der Tuk dan Sultan Muhammad Zain. Menurut pendapat Profesor Puer Bocoro bahwa asal nama Minangkabau dari kata Manangatawan yang artinya pertemuan 2 aliran sungai. Sungai itu adalah Sungai Kampar kiri dan Sungai Kampar kanan. Kata Manangatawan inilah yang oleh orang Sumatera Barat diucapkan menjadi sebutan Minangkabau. Dan menurut pendapat Sultan Muhammad Zain, kata Minangkabau berasal dari kata Minanga Kampar yang artinya Muara Kampar. Muara Kampar ini adalah pelabuhan besar di Pulau Sumatera. Demikianlah bahasan kita kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar orang tahu tentang channel ini, dan jangan lupa follow juga medsos di bawah ini ya. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.